Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda, NIM 1931042089 dari kelas PJKRG. Sini saya akan menjelaskan pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional. Pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan kebugaran jasmani, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Pengertian pendidikan rekreasi olahraga. Keseluruhan berarti kembali menggunakan daya pikir untuk mencapai kesenangan atau kepuasan melalui sesuatu. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. Secara umum, rekreasi dapat dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu rekreasi pada tempat tertutup dan rekreasi dalam terbuka. Proses pembelajaran pendidikan jasmani. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, guru diharapkan mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik, dan strategi permainan dan olahraga. Internalisasi nilai-nilai, sportivitas, jujur, kerjasama, dan lain-lain, serta pembiasaan pola hidup sehat. Pelaksanaannya bukan melalui pengajaran konvensional di dalam kelas yang bersifat kajian teoritis, namun melibatkan unsur fisik, mental, intelektual, emosi, dan sosial. Aktivitas yang diberikan dalam pengajaran harus mendapatkan sentuhan didaktik metodik sehingga aktivitas yang dilakukan dalam mencapai tujuan pengajaran. Pengertian olahraga rekreasi menurut para ahli. Menurut Kusnadi, pengertian olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Menurut Haryono, olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberi kepuasan atau kesenangan. Menurut Herbert Hart, recreational sport atau a short time sport and from a physical activity in a short endeavor. Menurut Nurlan Kusmaidi, olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga yang ditujukan untuk rekreasi atau wisata. Menurut Aib Syaifuddin, olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu luang. Tujuan pendidikan jasmani: mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar, meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat, dan kebugaran terampil, serta memiliki sikap yang positif. Aspek organik itu menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan untuk pengembangan keterampilan. Meningkatkan kekuatan yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. Meningkatkan daya tahan yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama. Meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kapasitas individu untuk melakukan aktivitas yang berat secara terus-menerus dalam waktu relatif lama. Meningkatkan fleksibilitas yaitu rentang gerak dalam persendian yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi cedera. Aspek neuromuskuler
yaitu meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot, mengembangkan keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, menderap atau mencongklang, bergulir dan menarik. Keterampilan non-lokomotor seperti mengayuh, melengok, meliuk, bergoyang, meregang, menekuk, menggantung, membongkok. Aspek sosial, menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada, mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam situasi kelompok, belajar berkomunikasi dengan orang lain, mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide dalam kelompok, mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat. Aspek emosional, yaitu menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani, mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton, melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat, memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas, menghadapi pengalaman estetika dari berbagai aktivitas yang relevan. Tujuan rekreasi olahraga: 1. Pelepas lelah. 2. Pengisi waktu luang. 3. Kegiatan pengganti. 4. Memperoleh kesegaran jasmani. Peranan pendidikan rekreasi, yaitu mengembangkan rasa menghargai dan mencintai lingkungan serta melestarikannya, mengembangkan pengertian dan kemampuan serta pemahaman akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan menggunakannya secara bijaksana, menggugah kesadaran manusia akan pentingnya membina hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya, serta agar semakin mengenal sifat ataupun karakternya, mengembangkan secara positif tingkah laku serta hubungan sosial kepada individu, membantu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang praktek lingkungan yang sehat, membantu membuat pelajaran di kelas agar menjadi lebih berarti melalui pengalaman langsung di lapangan, peluang membangun kerjasama antara masyarakat sekolah dengan organisasi pelayanan rekreasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pariwisata dan turis. Pariwisata dan turis adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km atau 50 mil dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh organisasi pariwisata dunia. Definisi yang lebih lengkap: turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya seperti ban, asuransi keamanan. Hobi. Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang. Kata hobi merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris hobby. Tujuan hobi adalah untuk memenuhi keinginan dan mendapatkan kesenangan terhadap berbagai macam jenis hobi seperti mengumpulkan sesuatu atau koleksi, membuat, memperbaiki, bermain, dan pendidikan dewasa. Permainan. Permainan merupakan sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang atau berolahraga ringan. Permainan biasanya dilakukan sendiri atau bersama-sama. Permainan ada tingkatannya berdasarkan umur. Ada permainan anak dan ada permainan dewasa. Ada juga permainan untuk umum, yaitu permainan komputer. Olahraga. Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani. Misalkan olahraga tradisional dan modern. Olahraga tradisional lompat tali.
Aturan permainan. Setiap siswa diberikan 1 kali untuk satu siswa, kurang lebih panjangnya 2 meter. Apabila tidak cukup bisa dibuat beregu. Ujung tali pertama dipegang tangan kanan dan ujung satunya dipegang oleh tangan kiri. Kemudian tali diputar di atas kepala dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Pada saat tali menyentuh tanah atau lantai di depan, dan melompatlah dengan 1 kaki dan turun dengan kaki lainnya. Pada saat memutar tali, tangan harus berada di samping luar dan tidak di atas pundak. Untuk pertama, latihan lompatan dilakukan dengan gerakan sederhana, baru dapat meningkat kepada yang lebih kompleks, misalnya 2 putaran tali, 1 lompatan, dan sebagainya. Unsur-unsur penjas melatih keterampilan melompat, meloncat, dan koordinasi tangan dan kaki. Olahraga tradisional Sonda. Permainan ini pada umumnya dimainkan oleh anak perempuan. Bola gambar berbentuk kotak, kotak berpalang dibuat tanah. Setiap pemain memegang sepotong pecahan genteng atau batu putih, batu pipi, yang kemudian dilemparkan ke dalam kotak permainan. Pemain melompat dari kotak ke kotak berikutnya. Kotak yang berisi pecahan genting tidak boleh diinjak. Pemain dinyatakan kalah jika menginjak garis kotak atau bagian luar kotak. Pemain pertama disebut min hiji, kedua min 2, ketiga min 3, dan seterusnya. Itulah yang merupakan sebagian permainan dari sekian banyak permainan yang ada tempo dulu yang sekarang tidak kelihatan. Olahraga tradisional jajangkungan. Aturan permainan. Permainan jajangkungan dimainkan dengan sepasang tongkat atau gala yang terbuat dari kayu atau bambu. Tumpuan untuk pijakan kaki dibuat pada ketinggian 30-60 cm dari ujung bawah tongkat. Beberapa orang pemain dapat serentak memainkannya bersama-sama. Permainan ini biasa digabungkan dengan jenis permainan lain seperti adu lari atau sepak bola. Ada kalanya penilaian hanya pada adu ketahanan berjalan di atas jajangkungan sambil saling menendang kaki jajangkungan lawan bermain. Pemain yang terjatuh dinyatakan kalah. Sasaran rekreasi olahraga. Sasaran rekreasi olahraga yaitu semua kalangan masyarakat. Olahraga sesuai dengan usia, contoh hiking dilakukan oleh anak usia dewasa, bukan dilakukan untuk anak kecil. Dan untuk anak kecil dapat disesuaikan dengan gerak yang dibutuhkan usia anak kecil. Rekreasi budaya dan kreatif. Yang pertama drama, kedua bercerita, ketiga literasi, keempat audiovisual, kelima seni dan kerajinan, keenam membuat tulisan kreatif, ketujuh kegiatan permainan, 8 belajar. Permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan permainan yang telah dimainkan oleh anak-anak yang bersumber dari suatu daerah secara tradisi, yaitu permainan tersebut diwarisi dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Permainan tradisional di sekolah, permainan yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Di sekolah dasar harus mengandung rana kognitif, rana afektif, rana psikomotor, dan rana jasmani. Macam-macam permainan tradisional yang ada di sekolah dasar. Permainan sepur-sepuran atau kereta api masuk terowongan. Jumlah pemain tidak terbatas. Alat yang digunakan tanpa alat, tempat di halaman atau di lapangan. Aturan permainan. Anak-anak dibariskan menjadi 3 saf. Saf pertama dan kedua berdiri di tengah memanjang lapangan dan berhadapan membentuk terowongan kereta api. Caranya ialah saling berpegangan lengan dalam keadaan lurus dan mendatar, sedangkan anak-anak yang saf ketiga berpegangan satu dengan yang lain sehingga membentuk rangkaian kereta api. Tugas rangkaian kereta api adalah lari kecil-kecil sambil berbelok-belok dan akhirnya memasuki terowongan.
Permainan tradisional ular makan ekornya. Jumlah pemain tidak terbatas. Alat yang digunakan tanpa alat tempat di halaman sekolah atau di lapangan. Aturan permainan. Anak-anak dibariskan menjadi 4 syaf. Setiap syaf terdiri dari 2 barisan putri dan 2 barisan putra, dan barisan yang berdiri paling belakang memegang perut orang yang ada di depannya. Yang berdiri paling depan berlaku sebagai kepala ular, sedangkan yang berdiri paling belakang sebagai ekor ular. Permainan tradisional permainan kucing dan tikus. Anak-anak dijadikan 2 kelompok. Salah satu kelompok membuat lingkaran sambil berpegangan tangan, sedangkan kelompok yang lain menjadi tikusnya. Selanjutnya ditentukan salah seorang untuk dijadikan kucingnya. Anak yang menjadi tikus berada di dalam lingkaran, sedangkan yang menjadi kucing berada di luar lingkaran. Kucing dan tikus bebas keluar dan masuk lingkaran. Apabila ada tanda mulai atau peluit, maka segera mungkin kucing mengejar tikus dan tikus berlari menghindar agar tidak tertangkap kucing. Apabila ada tikus tertangkap kucing, maka tikus yang tertangkap berubah menjadi kucing dan kucing yang tertangkap tadi menjadi tikus. Proses pembelajaran pendidikan jasmani. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, guru diharapkan mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan dan olahraga, internalisasi nilai-nilai atau sportivitas, jujur, kerjasama, dan lain-lain, serta pembiasaan pola hidup sehat. Pelaksanaannya bukan melalui pengajaran konvensional di dalam kelas yang bersifat kajian teoritis, namun melibatkan unsur fisik, mental, intelektual, emosi, dan sosial. Aktivitas yang diberikan dalam pengajaran harus mendapatkan sentuhan didaktik atau metodik, sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. Pengertian menurut para ahli olahraga rekreasi. Menurut Kusnadi, pengertian olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Menurut Haryono, olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan berdasarkan pada waktu senggang, keinginan atau kehendak yang timbul karena memberi kepuasan atau kesenangan. Menurut Herbert Haag, menurut Nurlan Kusmedi, olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga yang ditujukan oleh rekreasi atau wisata. Menurut Aif Syaifuddin, olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu luang. Permainan tradisional gatrek. Permainan dimainkan oleh 2 orang atau 2 regu yang beranggotakan beberapa orang. Alat yang dimainkan adalah tongkat pemukul terbuat dari kayu dan potongan kayu sepanjang 1/4 tongkat pemukul yang biasa disebut anak gatrek. Anak gatrek diletakkan di lubang miring dan sempit dengan setengah panjangnya menyembul di permukaan tanah. Ujung anak gatrek dipukul dengan tongkat pemukul. Anak gatrek kembali dipukul sejauh-jauhnya ketika terlontar ke udara. Bila anak gatrek tertangkap lawan, pemain dinyatakan kalah. Bila tidak tertangkap, jarak antara lubang dan tempat jatuhnya dihitung untuk menentukan pemenangnya. Permainan tradisional orang Orayan. Permainan ini dimainkan beberapa anak perempuan maupun lelaki di lapangan terbuka. Para pemain saling memegang ujung baju bagian belakang teman di depannya untuk membentuk barisan panjang. Terima kasih. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.